Disebut sebagai kelompok minoritas yang paling teraniaya di dunia, etnis Rohingya memiliki sejarah panjang di Myanmar, negara yang mengecualikan mereka. Orang Rohingya adalah kelompok etnis minoritas paling teraniaya dari Myanmar yang beragama Islam. Sebagian besar mereka tinggal di negara bagian Rakhine di pantai barat Myanmar. Kisah penganiayaan tersebut berakar pada penjajahan Inggris di Burma, dan penolakan Myanmar untuk mengakui keberadaan masyarakat yang telah ada selama ribuan tahun. Pemukim Muslim awal datang ke negara bagian Arakan, sebuah kerajaan pesisir independen di wilayah yang sekarang disebut Myanmar. Dimulai sekitar tahun 1430, sejumlah kecil populasi Muslim tinggal di negara bagian Arakan ketika negara tersebut ditaklukkan oleh Kekaisaran Burma pada tahun 1784. Burma kemudian ditaklukkan oleh Inggris pada tahun 1784, hingga tahun 1948 Inggris memerintah Burma sebagai bagian dari British India. Sebelum pemerintahan Inggris, hanya ada sejumlah kecil Muslim di Burma, dan tidak ada orang Bangladesh. Kemudian Inggris mengimpor pekerja Muslim Bangladesh. Pada saat itu, umat Muslim lain dari Bangladesh memasuki Burma sebagai pekerja migran, sehingga populasi Muslim di negara tersebut meningkat 3 kali lipat dalam jangka waktu 40 tahun. Umat Islam telah tinggal di Burma selama berabad-abad, dan meskipun Inggris menjanjikan negara otonom kepada Rohingya sebagai imbalan atas bantuan mereka dalam Perang Dunia II, tetapi hal ini tidak pernah terwujud. Sekitar tahun 1970, Pakistan mengalami perang saudara. Hasil akhirnya adalah Pakistan Timur, alias Bangladesh yang sebelumnya adalah Bengal, merdeka. Sejumlah besar warga Bangladesh yang melarikan diri dari kekerasan menjadi pengungsi di India atau Burma. Ketika perdamaian terjadi, Bangladesh tidak berada dalam kondisi yang baik, dan pemerintah Bangladesh meminta Burma untuk tidak mengirim kembali para pengungsi ke dalam kekacauan. Strategi penundaan ini berlangsung cukup lama, hingga tahun 1990 ketika Bangladesh akhirnya memutuskan untuk tidak mengakui para pengungsi ini. Karena angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan populasi umum, pengungsi Rohingya kini merupakan minoritas yang cukup besar dalam populasinya. Mereka bereproduksi dengan cepat pada pernikahan dini. Pengungsi ini rata-rata mempunyai anak sekitar 15-25 anak per rumah tangga, dan mereka semua terkonsentrasi di satu provinsi di perbatasan Burma Bangladesh. Sejak tahun 2000 telah terjadi sejumlah insiden yang mengakibatkan seluruh provinsi berubah menjadi kekerasan. Beberapa orang Bangladesh memperkosa seorang gadis Burma, dan kemudian tempat tinggal mereka diserang penduduk Burma. Akibatnya orang Rohingya membalas dengan merusak kuil, meneror dan kemudian menyerang orang dari luar desa. Sebagai kelompok yang bukan warga negara, orang-orang Rohingya tidak mempunyai hak-hak dasar di Myanmar dan dianggap tidak memiliki kewarganegaraan. Meskipun Myanmar mengakui adanya 135 kelompok etnis yang berbeda, namun etnis Rohingya bukanlah salah satu dari mereka. Sebaliknya, Myanmar berupaya mengusir orang-orang Rohingya, mengeluarkan mereka dari konstitusi. Pada tahun 1982, Myanmar mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan yang juga menolak kewarganegaraan orang Rohingya. Ketika Myanmar menjadi negara militer pada tahun 1962, etnis Rohingya menjadi korban penganiayaan selama Operasi Raja Naga. Pasukan militer Burma menargetkan orang-orang Rohingya. Mereka dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia termasuk pemerkosaan, penghancuran rumah dan desa. Akibatnya orang-orang Rohingya mulai mengungsi ke negara tetangga Bangladesh dalam jumlah besar. Operasi lain yang ditargetkan, yaitu Operasi Bangsa Bersih dan Indah, menyebabkan 200.000 orang lagi keluar dari negara tersebut. Muslim dan Hindu hidup berdampingan secara damai di Myanmar. Memang ada penduduk asli Muslim di Rakhine. Mereka tinggal berdampingan dengan masyarakat Rakhine, dan tidak pernah menjadi masalah bagi Myanmar. Myanmar adalah negara multibudaya dan multiagama, dan Islam tidak pernah menjadi masalah bagi Myanmar. Myanmar adalah negara yang toleran, Anda dapat beribadah dan mengamalkan agama apapun yang Anda sukai. Misalnya saja, di sekitar balai kota Yangon, Anda dapat melihat pagoda Buddha, gereja, masjid dan kuil Hindu yang hidup berdampingan sejak berdirinya kota ini. Namun tuntutan Rohingya untuk mendapatkan hak-hak sebagai minoritas bertentangan secara nasional, itulah sebabnya Myanmar menentang Rohingya. Beberapa dari mereka mengatakan Rohingya bukanlah penduduk asli Myanmar, mereka jelas bukan milik Myanmar.
Dengan dukungan dari beberapa pemimpin agama, mereka berbaur dengan penduduk Islam setempat dan berencana menetap di perbatasan Myanmar-Bangladesh. Selanjutnya mereka mencoba meminta beberapa hak dari pemerintah untuk membentuk negara sendiri. Untuk itu Myanmar harus mengakui mereka sebagai etnis minoritas lokal, kelompok masyarakat yang sudah lama berasosiasi dengan negara bagian Rakhine. Jika Myanmar mengakui mereka sebagai minoritas, mereka akan membentuk negara dan memisahkan diri dari Myanmar. Gerakan ini pada akhirnya akan berubah menjadi gerakan pembebasan dan separatis. Hal itulah yang tidak bisa diterima oleh Myanmar, negara mana yang ingin memecah belah negaranya dan membiarkan mereka tercerai-berai. Saat ini, etnis Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal oleh Myanmar, dan tidak diakui berdasarkan hukum. Masyarakat Rohingya tidak dapat mengakses layanan sosial atau pendidikan, dan pergerakan mereka keluar negara bagian Rakhine sangat dibatasi. Myanmar juga telah memberlakukan peraturan ketat mengenai pengendalian kelahiran dan pernikahan, hanya mengizinkan warga Rohingya di beberapa kota di negara bagian Rakhine untuk memiliki 2 anak dan membatasi pernikahan sebagian warga Rohingya. Beberapa orang Rohingya melakukan perlawanan dengan kekerasan. Pada tahun 2017, sekelompok militan Rohingya menyerang tentara Myanmar, memicu gelombang penganiayaan anti-Rohingya yang menyebabkan gelombang besar orang Rohingya mulai melarikan diri dari kekerasan menuju ke negara tetangga Bangladesh. Sebelum krisis tahun 2017, diperkirakan ada 1 juta orang Rohingya yang tinggal di Burma. Pada Agustus tahun 2018, lebih dari 723.000 pengungsi Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh. Banyak dari mereka yang menetap di pemukiman pengungsi Kutu Palong, yang kini menjadi pemukiman terbesar di dunia. Kamp besar tersebut telah menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan UNHCR, Badan Pengungsi PBB, memperkirakan 200.000 pengungsi Rohingya beresiko selama musim hujan, yang dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir di kamp tersebut. Mengapa tidak ada yang membantu warga Rohingya, dan Anda harus tahu mengapa orang Burma membenci mereka. Masalah yang dihadapi warga Rohingya berasal dari sikap mereka yang menginginkan negara Islam sendiri di Rakhine. Mereka menolak untuk tinggal bersama umat Buddha, menolak mengikuti pemerintahan Myanmar dan menolak untuk mengakui hal lain selain pola pikir mereka sendiri. Mereka yakin bahwa mereka berhak atas sebidang tanah yang luas dari negara bagian Rakhine, dan karena mereka tidak mendapatkannya, mereka menyerang orang Myanmar. Lalu orang-orang Rohingya menyerang diri mereka sendiri, supaya media merasa kasihan pada mereka. Anda perlu mengetahui cerita lengkapnya dan alasan mengapa orang Burma membenci mereka. Media menggambarkan orang Burma sebagai orang jahat, tetapi mereka tidak mengetahui keseluruhan cerita tentang bagaimana hal ini sebenarnya dimulai. Mereka menolak menyanyikan lagu kebangsaan, menolak berbicara dalam bahasa dan budaya Burma, menolak mengikuti pemerintahan Myanmar, menolak untuk mengakui hal lain selain pola pikir mereka sendiri, dan mereka yakin bahwa mereka berhak atas sebidang tanah yang luas di negara bagian Rakhine. Dengan hak apa mereka layak mendapatkan semua itu? Mengapa masyarakat Malaysia ingin warga Rohingya keluar dari Malaysia sekarang? Bukankah mereka Muslim dan berusaha memberi mereka kewarganegaraan? Menjadi Muslim adalah satu-satunya kesamaan yang dimiliki oleh etika Melayu di Malaysia dengan Rohingya. Selain itu, mereka adalah orang yang sangat berbeda dan kebanyakan orang Rohingya gagal berintegrasi ke dalam masyarakat. Jumlah etnis Rohingya di Malaysia sudah melebihi 100.000 jiwa, dan mereka menimbulkan risiko tertinggi bagi Malaysia dalam hal kesehatan dan keamanan, terutama selama pandemi, karena imigran ilegal sangat sulit dilacak. Pengungsi Rohingya memasuki Malaysia melalui imigrasi legal dan ilegal. Tujuan utama mereka bukanlah Malaysia, melainkan negara-negara maju di barat. Alasan utama penolakan terhadap campur tangan lebih lanjut adalah bahwa para pengungsi ini menyebabkan pergolakan sosial dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Warga Malaysia mulai menolak mereka, setelah mereka menuntut persamaan hak dari pemerintah. Mereka menuntut hak atas kesehatan, pekerjaan dan bahkan kewarganegaraan. Warga Malaysia akan lebih menghormati Rohingya jika mereka tetap tinggal di negaranya dan memperjuangkan hak-hak mereka. Memasuki negara lain secara ilegal lalu menuntut segala macam hak adalah tindakan yang salah. Jadi saya sarankan Anda mesti mengetahui mengapa mayoritas orang Myanmar membenci mereka, dan apa penyebab dari seluruh situasi ini. Tidak ada orang yang membenci tanpa alasan. Tidak seorang pun dapat membantu orang lain kecuali orang yang mencari bantuan berkomitmen untuk mengubah caranya dan menemui kita di tengah jalan. Jika tidak,
seluruh upaya kita untuk membantu mereka akan sia-sia. Apa pendapat Anda tentang pengungsi Rohingya ini?